Baik, jadi di sini kita akan mencoba menguji validitas menggunakan tes klasik, yaitu menggunakan SPSS dan RAS model menggunakan mini step. Kita sudah mempunyai data, di mana kita mempunyai 32 responden dengan jumlah item 25 soal. Kita sudah menemukan jumlahnya atau hasilnya. Yang pertama, kita akan menguji validitas menggunakan SPSS. Kita dapat mengcopy data dari Excel dan memindahkannya ke SPSS. Di sini kita klik paste. Nah, di sini kan masih var. Agar memudahkan kita dapat mengubahnya, pada variabel view, kemudian diklik di var 01, kemudian kita Ctrl F, klik revise, kemudian kita ketik var 000. Di sini kita klik revise, klik X, kemudian revise all. Nah, di sini sudah seluruhnya, kemudian kita close dan silang. Nah, pada bagian X26, di sini kita ganti menjadi total dan enter. Kemudian kita kembali ke data view. Untuk menguji validitas menggunakan SPSS, kita bisa klik analisis, lalu pilih Corel dan Bivarit, lalu kita blok seluruh data sehingga total, kemudian dipindah ke variabel dan klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan mendapatkan output, di mana di sini ada X01, X02, X03 dan seterusnya. Merupakan item yang akan kita uji validitasnya, di mana ada persen correlation atau korelasinya yaitu R hitung. Kemudian ada signifikan, dan di sini ada N jumlah responden, di mana N 32. Untuk menghitung uji validitasnya, kita lihat pada bagian total, correlation, signifikansi, dan jumlah responden. Untuk mengetahui uji validitas apakah valid atau tidak, kita dapat menghitung dengan Airtable. Karena jumlah responden 32, maka kita menggunakan 5%, di mana 32 signifikansinya adalah 0,349. Untuk mengetahui valid atau tidak suatu item, berarti correlation-nya harus lebih besar dari signifikansinya, di mana Airtable-nya 0,349, sedangkan item pertama correlation-nya yaitu 0,493. Berarti karena lebih besar dari Airtable, maka item pertama dapat kita katakan valid. Begitu juga pada item kedua dan seterusnya. Pada item kedua, di mana correlation-nya 0,631, sedangkan secara signifikan yaitu 0,349. Berarti Airtable lebih besar dari R hitung atau correlation-nya, sehingga item kedua valid. Begitu juga pada item seterusnya. Pada item 25 dapat kita lihat pada cos 0,170, di mana lebih kecil dari Airtable-nya, sehingga item tersebut dikatakan tidak valid. Selanjutnya, kita akan menghitung reliabilitasnya. Tujuan dari kita menghitung reliabilitasnya adalah untuk mengukur konsistensi dari data yang kita punya. Apakah valid? Diukur berulang kali. Caranya, klik analisis, kemudian scale. Pada bagian scale, kita pilih reliability analysis. Pindahkan pada item data.
kita blok seluruhnya kecuali total, kemudian pindahkan ke item, kemudian klik statistik, kita centang pada bagian scale item dan continue. Setelah pindahkan ke item 25, kita pastikan modelnya pada bagian model apa. Setelah dipastikan, kita klik OK. Nah, di sini akan keluar outputnya. Bagian reliability statistik ada Chromeband alpha dan end of item itu adalah jumlah dari item atau penyataan kita dapatkan adalah 0,898. Idealnya adalah 0,60 karena yang kita dapatkan adalah 0,898. Artinya data tersebut reliable. Pada kolom A dari 1 sampai 9 kita isi 0. Dan dari nomor 10 sampai 19 kita isi 1. Selanjutnya dari 20 sampai 29 diisi 2. Dan terakhir nomor 30 sampai 32 diisi 3. Bisa-bisa emang duluan sih. Nah, pada kolom B diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0, 1 sampai 9. Begitu pula hingga nomor 32. Kemudian kita blok seluruh data dan pilih format dan klik output. Setelah formatnya diubah, kemudian di save. Save-nya itu tipe data yang format teks ya, kawan-kawan semua. Setelah datanya kita save, kita kembali ke mini step. Yang dimana di sini kita pilih file yang sudah kita simpan. Kemudian masukkan ke mini step dan klik stop. Hingga muncul data seperti ini. Pada bagian nameland kita ubah menjadi 2.
karena data person pada kolom 1 dan 2. Pada item 1 kita isi 3. Karena item pertama dimulai dari kolom 3. Dan number of item kita ganti sesuai item dari data, yaitu 25. Selanjutnya kita refresh. Kolom berwarna biru menunjukkan data person, sedangkan kolom berwarna hijau menunjukkan butir item. Kemudian langsung scan kode. Di sini ada 1 sampai 5 karena pada data menggunakan skala 1 sampai 5. Kemudian klik item level dan bebas diisi apa. Di sini saya mengubahnya menjadi X1. Aku kalau nggak mematikan data ini susah. Kenapa? Ini X2, nggak mau ngetes deh. X3 sampai item ke 25. Tadi 7 ya. Jika sudah selesai, klik item label OK. Lalu kita pilih mini step dan pilih save kontrol yang pertama dan ubah nama filenya. Kemudian di save dan pilih yes dan klik enter 2 kali hingga muncul nilai seperti ini. Untuk menguji validitas pada mini step, pertama di sini kita analisis dulu pada bagian outfit tabel. Kita pilih 13 item measure hingga muncul outfit tingkat kesulitan item dan sudah diurutkan dari yang paling sulit hingga paling rendah atau mudah. Pada bagian measure, semakin tinggi semakin sulit. Ada infit MNSQ JSTD, outfit NSQ JSTD, dan PT measure untuk MNSQ atau measure. Diterima jika outfit MNSQ lebih besar dari 0,5 dan lebih kecil dari 1,5, sedangkan nilai outfit JSTD atau 2 standar diterima jika JSTD lebih dari min 2,0 dan kurang dari 2,0. PT measure sama dengan 0,4 dan lebih kecil 0,85. Selanjutnya kita kembali dan pilih output tabel dan pilih item fit order. Kita lihat yang outfit
Oke, selanjutnya daya pembeda. Daya pembeda pada model melalui aplikasi Ministip dapat dilakukan dengan melihat nilai separation item pada outfit sumari, yang dimana rumusnya yaitu jumlah kelompok item sama dengan 4 kali separation ditambah 1 dibagi 3. Nah, kita lihat nih di data kita nilai dari separationnya berapa. Terus ditambah 1 dibagi 3.